Ya, sementara itu puluhan ribu WNI di Amerika Serikat juga telah menggunakan hak pilihnya di TPS pada hari Sabtu waktu setempat. Ya, para pemilih antusias pemirsa datang ke TPS meski jauh dari tanah air. Dan untuk mengetahui seperti apa situasi di sana, pemirsa kami telah terhubung dengan jurnalis VOA Rio Tuasikal yang berada di TPS Wisma Indonesia di Washington DC. Halo, selamat pagi waktu Jakarta. Rio, seperti apa jalannya pencoblosan di sana? Ya, selamat sore waktu Amerika, Cikalaya dan pemirsa iNews. Beginilah antusiasme WNI yang hendak menggunakan hak pilihnya di area Washington DC, tepatnya di TPS Wisma Indonesia yang merupakan kediaman resmi Dubes RI di AS. Di TPS di Wisma ini sudah buka dari pukul 8 pagi dan sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 9 jam. Dan seperti yang bisa Anda saksikan di belakang, ini sedang ramai-ramainya antrian panjang karena bertepatan dengan dimulainya antrian DPT tambahan dan juga DPT khusus begitu. Di Washington DC sendiri ada 1.700 pemilih yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap, di mana 1.200 diantaranya menggunakan hak pilihnya nyoblos langsung ke TPS hari ini, sementara hampir 500 itu sudah mencoblos via pos beberapa hari sebelumnya. Dan PPLN Washington DC memperkirakan bahwa tingkat partisipasi dari DPT ini mencapai 65 sampai 70%. Dan angka ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan wilayah kerja PPLN di kota-kota lain di Amerika Serikat, Ayah. Ya, Rio, kalau kita dan Ayah, kalau kita lihat di belakang ini antusiasmenya cukup tinggi, cukup ramai. Lalu, apakah memang ada hal-hal yang menarik di sana gitu yang bisa memancing keikutsertaan daripada WNI sana untuk mencoblos ya? Betul. Ya, ya, ada beberapa hal yang digunakan oleh PPLN Washington DC untuk menarik minat WNI di sekitar Washington DC. Antara lain adalah memberlakukan sistem kuota per jam begitu. Jadi undangannya dibagi per jam, jadi mereka tidak perlu mengantri panjang. Dan ini terjadi sekitar 5 tahun yang lalu, di mana antrian begitu panjang pada saat musim dingin di Amerika Serikat, sehingga menurunkan minat warga untuk datang. Namun sekarang sudah di kuota per jam, jadi bisa datang dengan lebih nyaman. Selain itu, PPLN juga mengundang ada 3 food truck makanan Indonesia, dan tentunya ini menjadi sesuatu yang dicari-cari oleh komunitas diaspora Indonesia di sekitar Washington DC. Karena jarang sekali kalau mau menemukan makanan Indonesia di sekitar Washington DC. Jadi keberadaan food truck di sini, juga ada karaoke yang disediakan oleh panitia, itu menjadi keistimewaan tersendiri untuk jalannya pesta demokrasi hari ini, Cikal. Baik, luar biasa sekali dan sangat menarik ya. Ada banyak sekali tetap ada makanan. Makanan ini adalah nomor 1. Tapi Rio, apakah di sana ada hal-hal yang mungkin membuat WNI-WNI ini mungkin yang berhalangan datang untuk ke rumah dubes begitu ya? Ada pos-pos tersendiri yang disediakan, apalagi ini kan musim dingin begitu ya, Rio ya? Ya. Ya, sebetulnya kalau di PPLN di kota-kota lain seperti New York, kemudian Chicago, Houston, San Francisco, dan Los Angeles, PPLN ini menerapkan sistem kotak suara keliling. Jadi menjangkau kota-kota yang di luar jangkauan PPLN, seperti PPLN New York ini menggelar kotak suara keliling di kota Philadelphia, Pennsylvania begitu. Dan itu memang menjadi salah satu kemudahan juga bagi mereka yang tidak bisa datang langsung ke TPS. Namun ada tantangan lagi karena kotak suara keliling itu digelarnya pada saat weekdays, jadi Senin sampai Jumat. Di mana kita tahu bahwa pemilu RI di Amerika Serikat tentu bukan hari libur, jadi bagi mereka yang mau datang ke kotak suara keliling harus selesai bekerja dulu atau harus izin kuliah dulu baru bisa datang ke sana. Selain itu, opsi kedua sebetulnya kalau tidak bisa datang ke TPS adalah menggunakan sistem pos. Tapi sistem pos juga ada sedikit kendala, ada posnya yang telat. Dan dari PPLN Washington DC sendiri mengatakan bahwa mereka sangat menggantungkan harapan kepada sistem pos Amerika Serikat. Kalau ada yang hilang, baik dalam pengiriman maupun pengembalian, itu dari KPU pusat belum ada solusi. Jadi ada berbagai macam cara dengan masing-masing tantangan masing-masing dalam berbagai metode.
Iya, baik. Kalau dari pantauan Anda, Rio, apakah di WNI-WNI di sana ini sudah mulai menunjukkan mungkin antusiasmenya terhadap paslon-paslon Salah tertentu? satu Kalau paslon menurut gitu. Anda, berapa banyak persentage yang ditunjukkan oleh WNI di sana terhadap paslon tertentu? Iya, iya. Selesai voting tentunya mereka semua menjunjung tinggi prinsip pemilu, ya ini rahasia ya. Jadi tidak ada yang menyuarakan paslon Baik. tertentu. Namun karena kami juga meliput proses kampanye di Amerika Serikat, kami dapat melihat bahwa relawan dari masing-masing capres itu berkumpul begitu, dan mereka berkonsolidasi juga mempersiapkan proses perhitungan suara yang akan digelar pada hari Rabu. Jadi mengenai konsolidasi relawan ini juga penting karena Siapa? meskipun pemungutan suara digelar hari ini, hari Sabtu tanggal 10 waktu Amerika Serikat, penghitungan suaranya tetap akan digelar pada hari Rabu. Jadi kotak suara yang ada hari ini akan dibawa ke Sekretariat PPLN Washington DC dan baru akan dibuka pada hari Rabu. Tentunya ini akan dengan ekstra keamanan dan juga keterlibatan para saksi begitu. Dan disitulah posisi para relawan dari para calon sangat penting begitu dalam mengawal pesta demokrasi ini. Baik. Baik, Rio, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Washington DC. Salam sehat, selamat bertugas kembali, Rio. Kalau kita lihat tadi pemirsa dan Iya. juga Cikalia bahwa selain ada pencoblosan di di sore hari di waktu Amerika, di Washington DC tepatnya, ini ada juga hal-hal menarik lainnya seperti makanan dan lain-lain sebagainya. Dan untuk Tetap pemungutan pancingannya makanan. ya, dan juga untuk pemungutan suara juga tadi sudah disampaikan oleh Rio bahwa Ya. dia tetap akan dilakukan pada hari Rabu. Jadi Dan kita bagusnya akan- semua well prepare ya, maksudnya bagi WNI yang nggak bisa keluar nanti ada sistem pos dan juga segala sesuatu sudah PLN. teratur ya, bagus Betul sekali.